Baik, selamat sore rekan-rekan buruh yang sedang berjuang untuk memperjuangkan hak buruh di Indonesia untuk lebih sejahtera. Sore ini kita kembali memasuki topik diskusi di agenda podcast media KSBC tentang sengkarut Permenaker nomor 5 tahun 2003. Atau lebih jelasnya kalau kita lihat di sini berdasarkan data pada 7 Maret 2003 Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia itu Ida Fauzia kembali menerbitkan Permenaker nomor 5 tahun 2003 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global. Nah, salah satu poin dari Permenaker ini adalah pemerintah mengizinkan pengusaha berhak memotong upah sebesar 25% dan itu diterapkan selama 6 bulan kalau tidak salah yang saya baca itu. Dan tentunya ini setelah Permenaker itu terbit menjadi polemik di Serikat Buruh di Indonesia. Bahkan baru-baru ini beberapa waktu lalu gabungan aliansi serikat buruh yang ada di sektor tekstil, garmen dan atau yang tergabung dalam TGSL melakukan aksi demo di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja untuk mendesak mencabut Permenaker tersebut. Nah, sore ini kita hadir seorang tokoh serikat buruh yang juga sekarang ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP FSB Gartek KSBC atau lebih enak kita panggil Mas Ari Joko Sulistyo, Sarjana Hukum. Nah, langsung to the point saja kepada Mas, saya lebih enak manggil Mas ya. Mas Joko ya. Mas Joko ya. Bagaimana Mas menanggapi dan menyikapi tentang terbitnya Permenaker ini di tengah-tengah buruh? Ya, yang pertama-tama saya sampaikan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam perjuangan untuk buruh pekerja Indonesia. Ya, jadi menanggapi terkait sangkut carut marut Permen 05 tahun 2003 yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, dalam hal ini adalah Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauzia. Ya, jadi sebenarnya sebelum terbitnya Permen 05 ini di tingkat tripartit pun sudah diplenokan pada saat itu. Nah, namun demikian bahwa Permen 05 ini tidak pernah disosialisasikan ya terhadap kepada serikat buruh, serikat pekerja yang ada. Nah, sehingga kami berpandangan bahwa ini pemerintah dapat bisa dipolitisasi oleh kepentingan pengusaha ya, dalam hal ini adalah asosiasi ya pengusaha Indonesia di situ. Karena kita ingat bahwa mereka menyampaikan sepucuk surat ya kepada Menteri Tenaga Kerja supaya pemerintah dalam hal ini menyikapi terhadap krisis ekonomi global ya, dimana karena dampak perang Rusia Ukraina yang itu berdampak terhadap perekonomian global. Nah, tentunya kami SPSB menolak ya terhadap wacana rancangan yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini untuk menerbitkan permen pada saat itu. Dan dari serikat kami sendiri KSBSI yang diwakili oleh saya dan oleh Pak Carlos ya menolak dengan tegas terhadap permen tersebut yang direncanakan akan terbit di bulan Maret ya. Nah, itu supaya digarisbawahi bahwa jangan mempolitisasi, jangan dipakai sebuah lembaga yang itu untuk kepentingan kesejahteraan ya buruh pekerja. Dalam hal ini kami yang mewakili di situ itu membawa kerugian ya
dan penderitaan yang dampaknya apabila permen itu diterbitkan. Nah, oleh karena itu pesan yang kami sampaikan bahwa pemerintah hendaknya mengkaji ulang terhadap rencana penerbitan permen ini. Oleh karena kalau ini tidak dikaji ulang akan menimbulkan gejolak yang itu di tingkat basis, di tingkat lapangan. Dan ini juga merupakan juga dampak kerugian kita bersama-sama. Nah, terkait dengan fleksibilitas ya jam kerja yang berdampak upah terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor, ya baik ekspor ke Amerika, ke Eropa, ya ini harus juga dicermati, ya dicermati. Pertanyaan kita, parameternya apa pemerintah menyampaikan, mengatakan bahwa dunia sedang mengalami krisis global, ya krisis global. Karena kalau kita berbicara terkait dengan industri, yang berat menyampaikan tersebut bukan pemerintah, ya bahwa mereka dunia itu dalam keadaan krisis global. Karena pada saat kenyataan di lapangan, order mereka itu lancar, ya order mereka lancar dan banyak perusahaan juga melakukan rekrutmen pekerja dan buruh yang baru, ya. Kalau mereka mengatakan bahwa perusahaan tutup karena krisis global, ya perusahaan-perusahaan tersebut banyak pindah, ya ke daerah Jawa, ya seperti di kawasan Rebana. Kalau kita cermati, Rebana itu wilayahnya meliputi Majalengka, kemudian Cirebon, Indramayu, ya kemudian Jawa Tengah itu luas sekali, karena Jawa Tengah itu banyak titik-titik pusat industri baru di situ. Nah, mengapa mereka pindah? Mereka pindah oleh karena mereka mengejar upah yang murah, ya, mengejar upah yang murah sehingga upah yang murah ini bisa mendapatkan banyak keuntungan bagi dunia usaha. Tidak ada data dari pemerintah bahwa perusahaan itu sekarang sedang mengalami krisis, ya. Itu kan data sepihak dari pihak asosiasi. Kalau dari pihak pemerintah, mereka tidak punya. Berdasarkan BPS sudah terlambat, ya. BPS itu mereview data, mengeluarkan data itu adalah pasca COVID, ya. Pada saat COVID ataupun pasca COVID. Tapi pada saat perang Rusia Ukraina belum, data BPS pun juga belum menerbitkan secara konkret ya terkait krisis global itu sendiri. Nah, ini yang harus kita juga bijak, bahwa jangan sampai karena kepentingan kelompok tertentu, ya dalam tanda petik bahwa ada pengusaha-pengusaha yang kurang modal, pengusaha-pengusaha yang tidak ingin bahwa buruh pekerjanya sejahtera, atau pengusaha-pengusaha yang notabene pengusaha-pengusaha yang tidak baik, ya, dan dia itu duduk di kekuasaan atau dekat dengan kekuasaan, memakai cara-cara ini untuk melegalkan sehingga ini bisa menjadi sebuah permen. Ya. Nah, jadi terkait dengan carut marut Permen 05 itu, apakah sudah banyak perusahaan menerapkan? Ya, memang sudah, ya, memang sudah. Tapi persentasenya kecil, persentasenya kecil. Oleh karena apa sebenarnya? Karena proposal yang disampaikan, ya, asosiasi kepada Menteri Tenaga Kerja ini kan proposal karena kita melihat ini sekelompok kecil saja, ya, mewakili sekelompok kecil saja, yang itu bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami krisis karena ordernya turun. Nah, selain asosiasi Apindo, kita kan juga ada Koga. Nah, Koga ini dia concern di garmen, ya, di alas kaki, di sepatu, ya. Nah, mereka ini baik-baik saja, ordernya naik,
ya mereka merekrut tenaga kerja lagi. Kalaupun itu perusahaan tutup, mereka pindah ke daerah yang lebih murah upahnya. Mereka melakukan relokasi. Jadi ini yang juga pemerintah harus punya data konkret, ya, data konkret terkait dengan penutupan perusahaan, juga terjadinya PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Sampai hari ini, bahkan tadi pagi pun saya baca berita itu, perusahaan-perusahaan itu di Tangerang atau di Jawa Barat itu menyatakan, khususnya di sektor TGSL ini Mas, itu masih tutup dengan alasan resesi global. Tanggapan Mas itu bagaimana? Ya, jadi perusahaan-perusahaan ini kan pintar, pengusaha-pengusaha ini kan pintar, ya 1-2 langkah lebih maju, ya cara berpikirnya dari pemerintah, apalagi dari serikat buruh. Nah, mereka itu selalu mengembangkan usaha-usaha mereka, yang melakukan ekspansi usaha-usaha mereka. Satu sisi bahwa perusahaan tersebut seakan-akan bahwa dia tidak ada order, ya dia ini mau bangkrut, mau ditutup. Tetapi satu sisi lain lagi bahwa dia sudah membuka usaha mereka di industri yang baru, dan itu banyak, ya, dan itu banyak, ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini tidak hanya kita cermati saja, tapi juga fungsi kepengawasan. Fungsi kepengawasan ketenagakerjaan pun itu harus juga didorong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kepengawasan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita bicara soal apakah kepengawasan yang ada di kita itu sudah maksimal, ya belum. Kenapa? Karena memang jumlah pengawas kita itu sangat kurang, ya. Jadi kalau misalkan bicara soal data jumlah pengawas itu tidak sangat jauh daripada presentasi dengan jumlah perusahaan yang ada di Indonesia. Gitu. Menurut Mas Ketum, ada nggak sih dugaan di balik terbitnya Permenaker ini dan juga tutupnya beberapa perusahaan itu pindah atau relokasi ke seperti di Jawa Tengah? Ini ada sebuah permainan dugaan monopoli bisnis, Mas. Bukan domain saya untuk menyampaikan bahwa ini apakah ini monopoli bisnis, ya begitu kan. Karena memang terkait dengan langkah-langkah bisnis, ya itu masing-masing perusahaan itu dia mempunyai langkah-langkah bisnis yang strategis mereka masing-masing, ya. Namun yang pasti adalah perusahaan tersebut sudah tidak tertarik lagi untuk berinvestasi di Jabodetabek atau wilayah penyangga ibu kota Jakarta di situ. Oleh karena wilayahnya sudah selain wilayahnya juga sudah tidak menarik lagi, ya, terlalu padat. Yang paling penting di sini adalah bagi mereka upahnya sudah tinggi, sudah tinggi. Nah, sehingga bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, tentunya mereka harus melakukan langkah-langkah strategis bisnis, ya. Baik mereka melakukan relokasi maupun mereka melakukan ekspansi bisnis, ya. Mereka bisa membuat pabrik-pabrik baru dengan seperti pabrik utama, ataupun mereka menciptakan subkon, ya, baik tier 1, tier 2, tier 3, ya, di mana itu bisa mendatangkan keuntungan yang lebih baik, ya, menciptakan pabrik-pabrik yang CNT, ya, gitu kan. Itu keuntungannya jauh lebih baik daripada mereka perusahaan yang utama di situ. Nah, ini yang seharusnya juga menjadi pertimbangan pemerintah di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Kasihan, ya, dengan upah yang sudah minim, ya, upah minim, di mana itu kan ini merupakan hak hakiki yang itu harus diterima oleh buruh pekerja, ya. Tetapi kemudian dicuri, ya,
ya pencurian secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif ya. Ternyata itu tidak hanya berlaku di sebuah partai politik saja atau dihukum saja pada saat itu perdebatan TSM. Ternyata TSM pun juga ada di industri-industri, ya kan. Kemudian juga ada di dalam kebijakan-kebijakan. Bagaimana sebenarnya pemerintah dalam hal ini itu bisa disetir ya, disetir oleh mereka-mereka yang mempunyai uang, ya, mereka yang mempunyai kapital modal yang besar. Satu sisi bahwa amanah undang-undang itu ya terkait dengan upah ini kan bagaimana sebenarnya pekerja itu berhak mendapatkan upah yang layak sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27. Ya. Itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Kalau upah sudah minim, jangan dikurangin lagi. Upah minimum baik provinsi, baik kabupaten, baik kota, itu kan adalah jaring pengaman. Ini sudah jaring pengaman. Kalau misalkan masih dijatuhkan lagi, dikurangin lagi, itu bukan memproteksi daripada keberlangsungan pekerjaan, keberlangsungan hidup daripada buruh pekerja Indonesia. Secara umum masyarakat Indonesia. Ya. Kalau kita bicara soal bagaimana Permen 05 ini pada saat diterapkan untuk UMK yang upahnya rendah seperti di Jawa Tengah, seperti di Yogyakarta dan juga daerah-daerah yang lain, ya, kawasan Rebana. Mereka upahnya baru 2 juta lebih kan begitu. Bahkan ada yang 1,8 kan. Nah ini kemudian dipotong 15%, 25%, sisa berapakah? Pemerintah harusnya berpikir bahwa ini akan mempengaruhi daripada kualitas ya kualitas hidup bangsa Indonesia, buruh pekerja, kualitas sumber daya manusia Indonesia terhadap pencurian upah ini yang terstruktur sistematis dan masif tadi. Ini yang harus juga dipikirkan pemerintah. Itu juga saya sampaikan di rapat pleno tripartit nasional, ya. Pemerintah berpikir nggak terhadap upah-upah yang sudah rendah, kemudian direndahkan lagi. Terus hati nuraninya pemerintah itu dalam menerapkan kebijakan itu ditaruh di mana? Artinya pemerintah tidak ada sampai hari ini dia terhadap itu tidak ada niat memutus rantai kemiskinan itu, Mas. Ya. Jadi sebenarnya begini, kalau kita bicara soal negara-negara yang setara dengan Indonesia, mereka tidak menurunkan grade-nya, ya, grade yang sudah lebih baik kemudian diturunkan menjadi tidak baik. Bagaimana sebenarnya menaikkan sebuah grade yang itu kemudian itu bisa membangun sebuah mutu kualitas ya sumber daya manusia Indonesia, ya kan, seutuhnya di situ. Baik di bidang apa? Makan, ya, kemudian tempat tinggal, juga di bidang pendidikan. Kalau upahnya rendah, ya bagaimana mungkin mereka bisa menjawab persoalan-persoalan mereka? Kalau kita bicara soal upah, pasti berbeda dengan gaji, ya, karena kalau bicara soal upah, ya, upah ini kan mereka perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem kerjanya itu tidak terikat, ya, upah borongan, upah harian, ya, seperti itu, ya. Kalau gaji kan sudah pasti di situ. Gaji itu ada gaji bulanan, ya. Jadi kalau seperti kita kembali kepada zaman penjajahan lagi terkait dengan upah ini. Jadi upah itu ada keterbatasannya. Ada kesan kerja rodi gaji budak, Mas. Ya, oleh karena itu tidak persoalan upah itu diturunkan 25%. Coba kalau kita bicara soal gaji, ya, itu gaji itu untuk pekerja-pekerja, ya, formal, ya, mereka baik itu pekerja tetap ataupun kontrak.
Jadi kalau misalkan untuk yang upah itu untuk kategori pekerja borongan, ya pekerja harian seperti itu. Nah sama saja diterapkannya di situ. Kemudian ada pendapatan. Kalau pendapatan ini kan penghasilan secara keseluruhan daripada buruh pekerja itu sendiri. Ya setelah mereka melakukan pekerjaan di pabrik, ya mereka mencari tambahan. Apakah mereka dengan ngojek, ataukah mereka berjualan sebagai pedagang kaki lima, seperti itu. Nah, mereka terpaksa cukup karena memang mereka ini harus mencari pekerjaan-pekerjaan di luar daripada pekerjaan utama mereka di pabrik. Saya mau mengajak Mas untuk refleksi dari pandemi COVID itu awal 2000 sampai hari ini. Kalau kita lihat tahun dari pandemi COVID itu tahun 2000, 2001, 2002 itu buruh di sektor TGSL itu paling banyak terdampak, korban PHK, dirumahkan, bahkan upah dipotong dan lainnya. Terus kita masuk lagi, pemerintah berjanji setelah awal 2002 pemerintah mengatakan Indonesia masukin fase pemulihan ekonomi. Nah, tapi dalam perjalanannya buruh di sektor TGSL itu keluar juga pada masa pandemi, keluar Undang-Undang Cipta Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan semakin mendegradasi hak-hak buruh ya itu ya. Nah, bahkan kalau kita lihat sekarang pun saya lihat banyak di status-status di media sosial atau perkataan diskusi-diskusi itu banyak kebijakan-kebijakan Permenaker atau yang diterbitkan Menteri Tenaga Kerja ini yang sangat mengecewakan seperti masalah Permenaker THR atau masalah upah dan lainnya. Sebenarnya menurut Mas sebagai Ketua Umum DPP Kartex, Menteri kita ini sebenarnya ada nggak sih masih berpihak kepada kepentingan buruh atau dia memang menghadapi situasi yang dilematis dengan situasi yang alasannya ekonomi global dan lain-lain itu, Mas? Ya, jadi kalau kita bicara soal industri, ya industri, kemudian bicara soal order, yang berat menyampaikan bahwa dunia sedang krisis, kami sedang krisis. Dia adalah pemberi order, dalam hal ini brand. Ya, apakah mendengar bahwa misalkan Adidas, misalkan Nike, ya, misalkan Gap, ya, kemudian Puma, New Balance, Asics, ya, Under Armour, mereka tidak mengatakan bahwa mereka sedang krisis. Yang berat menyampaikan itu apakah pemerintah Republik Indonesia bahwa ini krisis global yang terdampak kepada industri. Mereka yang punya hak, orang mereka yang memberikan order, mereka yang punya modal, mereka yang punya duit, ya kan? Jadi memang tidak bicara sesuai dengan kapasitasnya, kan begitu. Kalau bicara misalkan apa parameternya 25% pengurangan terhadap upah buruh itu sendiri, parameternya apa? Dapat rumus dari mana? Dan sampai hari ini menurut Mas tidak ada. Lah orang kita aja bingung. Rumusnya dari mana? Ya. Kemudian kalau misalkan itu dari asosiasi, rumusnya asosiasi dari mana? Bisa ketemu pengurangan 25%. Kemudian pemerintah dari mana rumusnya? Emang pemerintah itu tahu soal apa yang terjadi di bawah? Yang tahu adalah pengusaha, ya, dan buruh pekerja itu sendiri. Karena kami baik-baik saja, order kami lancar, kami ada lembur. Sehingga sebenarnya terhadap penerapan Permen 05 itu tidak banyak diikutin oleh pengusaha-pengusaha. Ya, kenapa? Ya karena tadi, karena mereka sudah brand dalam hal ini memastikan order kepada mereka. Dan brand juga, ini kan mereka justru brand itu mereka lebih baik di dalam menjamin hak asasi manusia. Artinya menurut Mas Permenaker itu hanya kebijakan yang keliru dong? Bukan keliru lagi sebenarnya. Ini kebijakan yang itu penuh politik ya, penuh politik oleh sekelompok ya, oleh sekelompok mereka yang punya modal ya, supaya ini dijadikan sebuah kebijakan.
Tapi kebijakan itu sebenarnya pada akhirnya ini kan digeneralisir nih kepada industri yang besar-besar, ya, mereka perusahaan-perusahaan yang besar-besar. Mutu yang sudah baik dipaksa diturunkan. Nah, jadi kalau kebijakan-kebijakan pemerintah seperti itu, ya, dengan pejabat-pejabat seperti itu, baik pejabat politik khususnya, ya kita tidak tahu Indonesia itu akan melangkah seperti apa ke depan terhadap kesejahteraan buruh pekerja itu sendiri. Atau ada kesan memberikan karpet merah kepada elit pebisnis dan akhirnya nasib buruh semakin buntung. Itu memang sudah biasa diberikan karpet merah, ya. Jadi karpet merah itu kan sudah sering dilakukan pemerintah, dan korbannya adalah itu pekerja-pekerja buruh-buruh yang itu bekerja di TGSL, ya, yang mereka bekerja di tekstil, ya, di garmen, alas kaki, ya, kemudian perusahaan mainan, furniture, ya. Jadi ini selalu menjadi korban. Karena mereka dianggap ini adalah industri padat karya dan jumlah pekerja banyak tapi SDM-nya sedikit, jumlah SDM-nya sangat minim sehingga mereka sedang seenak itunya. Betul. Jadi memang di samping SDM-nya minim gitu kan. Jadi memang upah terkait dengan tadi pertanyaan Mas Andre bahwa apakah diberikan karpet merah, itu betul, ya. Sebelum COVID-19 pun perusahaan-perusahaan sudah diberikan karpet merah, dunia usaha sudah diberikan karpet merah. Misalkan terkait dengan upah, ada upah padat karya, ya kan, ada upah kesepakatan yang itu jauh di bawah upah minimum yang sebagai jaring pengaman. Kemudian ada lagi, ya, ada pemotongan upah yang sebesar 25%. Nah, jadi banyak karpet merah sudah diberikan kepada mereka, ya. Belum lagi stimulus yang diberikan pemerintah terhadap dunia usaha. Di masa pandemi kan sangat banyak sekali. Betul, misalkan hutang, ya kan, restrukturisasi lagi, ya kan, dapat keringanan pajak, ya, kemudian juga terkait juga dengan energi, ya, listrik untuk industri, kemudian terkait dengan birokrasi, ya, itu juga sudah semakin dipermudah, ya. Itu kalau kita setuju di situ, ya. Nah, stimulus rangsangan yang sudah diberikan pemerintah kepada dunia usaha, saya pikir itu sudah sangat cukup, ya. Jadi ini minta lagi mereka, seperti tidak pernah habis-habisnya, dan yang menjadi korban adalah pekerja buruh, ya, yang di sektor tersebut. Nah, ini apakah nanti kami akan dikorbankan lagi dan bagaimana tadi terhadap mutu, kualitas, ya, sumber daya manusia, kemudian juga mutu terhadap terhadap masa depan mereka itu sendiri, ya, baik itu pendidikan, baik juga kualitas hidup, ya, ya, terkait juga dengan gizi. Saya pikir ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah apabila pemerintah itu mengambil sebuah sikap, keputusan-keputusan yang itu berdampak terhadap hajat hidup orang banyak. Dalam situasi yang tidak mengenakan, ya, untuk di internal serikat buruh atau juga buruh di TGSL kan, kalau saya lihat juga FSB Gartex dengan aliansinya itu tetap melakukan aksi-aksi perlawanan. Kalau menurut saya masih seperti melakukan kampanye ke jaringan internasional, menyampaikan masalahnya ke ILO, terus ke perusahaan brand-brand internasional, bahwa ada yang tidak beres terhadap persoalan upah yang terjadi. Padahal kalau kita lihat Piala Dunia beberapa waktu di Qatar, itu kan brandnya adalah Adidas dan itu dari Indonesia. Nah, dan keuntungan yang Adidas dapatkan dari Piala Dunia itu sangat mencapai triliunan lebih. Tapi situasi para buruh yang membuat produk brand itu di sini kan sejauh ini tanggapan dari brand-brand internasional atau
jaringan-jaringan internasional itu bagaimana sih menyikapi masalahnya? Ya, jadi sebenarnya ini kita itu ditertawakan ya. Yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi pemerintah itu seperti tidak berdaya. Iya. Birokrasi sudah dikuasai, sudah dipegang oleh pelaku-pelaku usaha atau mereka kaum pemodal, ya. Yang notabene sebenarnya apakah ini pengusaha yang baik atau jahat, kan begitu. Nah, kenapa serikat buruh mengadu kepada internasional? Karena tidak didengar di nasional, di pemerintah kita. Presiden tidak mendengar kita, ya kan? Justru menerbitkan perpu, ya, kemudian menjadi undang-undang yang sama saja isinya. Kemudian ditambah lagi menerbitkan permen yang baru saja, Permen 05 tahun 2023. Kita ini mempunyai orang tua, mempunyai pemimpin bangsa, tetapi tidak mau mendengarkan kita. Yang didengar adalah kaum pemodal. Ya. Kemudian kita mengadu kepada ILO, International Labour Organization. Ya, kita mengadu kepada brand, menyampaikan masalah-masalah kepada brand. Mengapa? Karena tidak berdaya birokrasi penyelesaian masalah, penyelesaian kasus hukum yang ada di Indonesia. Kan begitu. Nah, apakah penyelesaian kasus yang ada di Indonesia itu dalam apa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu sudah cepat praktis? Belum, gitu kan? Ini soal perut. Jadi kalau misalkan ada masalah, mengapa kita jarang mengadu ke pemerintah? Kita lebih baik mengadu kepada internasional, kepada brand, ya, kepada mitra kita internasional, karena tidak berdaya. Itu lama prosesnya. Kalau itu kita selesaikan juga melalui sebuah mekanisme hukum yang ada di situ. Nah, ini seharusnya juga menjadi catatan pemerintah juga, gitu kan? Bagaimana sebenarnya ada kepastian dan keadilan hukum di situ bagi semua rakyat Indonesia, ya, khususnya bagi buruh pekerja yang sampai saat ini merasa bahwa tidak mendapatkan keadilan. Karena kenapa? Sebentar. Kenapa? Karena memang pekerja yang ada di Indonesia, buruh-buruh yang ada di Indonesia itu kepastian masa depannya itu belum dijamin. Apalagi ditambah oleh undang-undang, ya kan? Melegalkan misalkan terkait dengan buruh kontrak, ya. Kemudian outsourcing. Setiap hari buruh pekerja itu berpikir, dalam tidur pun juga mimpi buruk. Apakah besok dia masih bekerja atau tidak? Tidak ada kepastian, Mas. Tidak ada kepastian karena sudah diatur di situ hidupnya oleh pengusaha. Kalau saya tidak suka, saya pecat kamu. Kalau kamu mendirikan serikat, saya pecat kamu. Artinya ada kesan dong dengan pemerintah membuat regulasi-regulasi itu untuk melegalisasikan pengusaha makin arogan, Mas. Semakin diberikan peluang, ya, jadi karpet itu benar-benar dimanfaatkan oleh mereka, bagaimana bisa mendapatkan keuntungan sebaik-banyaknya, termasuk melakukan PHK seenaknya ketika bahkan PHK pun kadang-kadang mereka pergi begitu saja, ya, tidak memberikan pesangon, hanya sebatas memberikan kompensasi. Ya, kalau kita melihat tidak banyak perusahaan yang memberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kenapa? Daripada dia memberikan sesuai dengan aturan berlaku, lebih baik saya untuk modal di industri-industri baru. Ada kesan berarti negara absen masalah keadilan buruh. Saya tidak bicara absen, tapi kita melihat bahwa banyak ketidakadilan, banyak ketidakberdayaan. Belum hadir berarti. Ya. Apakah pemerintah sudah hadir, gitu kan? Kalau pemerintah sudah hadir, pasti menciptakan keadilan. Karena belum hadir dirasakan, belum ada keadilan. Makanya tidak heran banyak demo buruh. Makanya banyak heran demo buruh, ya, yang itu terjadi di mana-mana oleh karena memang ketidakadilan itu nyata yang dilakukan oleh mereka. Nah, apakah pemerintah ingin mengorbankan rakyatnya untuk itu?
Kalau saya sepakat begini, lebih baik kita menyeleksi pengusaha-pengusaha yang baik, ya. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang baik, yang punya kapital modal yang baik, daripada pengusaha yang coba-coba, yang dibuat, didirikan, dikelola oleh sekelompok orang, ya, yang itu dekat dengan kekuasaan, kemudian tadi bisa melegalkan, mengeksploitasi hak buruh, kemudian mengeksploitasi hak buruh pekerja, ya kan, gitu. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi dipertanyakan, apakah sudah hadir pemerintah di dalam keadilan bagi buruh, ya, belum. Kalau sudah ada, pasti ada keadilan yang merata. Tentang sebuah cita-cita welfare state itu belum ada, berarti belum tercapai. Itu kan cita-cita, ya, itu kan cita-cita, Mas. Jadi boleh, cita-cita itu boleh, ya kan. Cuma persoalannya kalau tidak diimbangi, ya, dengan kerja-kerja yang nyata, ya, dengan kebijakan-kebijakan yang nyata, yang pro terhadap kesejahteraan, itu akan jauh. Kalau saya lihat juga FSB Gartek dengan aliansinya itu kan tetap, walaupun bersikap kritis terhadap pemerintah dan Menteri Tenaga Kerja itu, sebenarnya niatan baik serikat buruh itu kan ada, melakukan langkah-langkah mengirim surat atau dengan melakukan sosial dialog. Kalau saya lihat juga sudah ratusan kali Mas ini melakukan sosial dialog, begini loh, akhirnya terjadi perundingan. Bahkan kalau kita lihat menteri atau juga pejabat-pejabatnya menampung ide-ide itu untuk mencari win-win solution atau jalan tengahnya. Tapi sampai hari ini saya nggak tahu apakah ide-ide itu, Mas, diterima atau hanya sekedar ya masuk kiri keluar kanan atau gimana sih? Kan banyak sekali perusahaan-perusahaan baik, tapi juga banyak juga perusahaan-perusahaan yang itu dengan tanda petik perusahaan-perusahaan itu yang banyak masalah, perusahaan-perusahaan yang bermasalah. Sosial dialog terbangun dengan baik kepada perusahaan-perusahaan yang baik, tapi dengan perusahaan-perusahaan yang bermasalah itu juga banyak masalahnya, banyak kendalanya. Kenapa? Ya tadi ini ada kekuatan-kekuatan yang itu memang kita sulit untuk menembus di situ, ya kan? Termasuk wakil rakyat juga nggak peduli sama masalah yang terjadi hari ini. Undang-undang dibuat lewat rakyat, ya kan? Dibuat oleh pemerintah. Kemudian permen dibuat oleh pejabat pemerintah, ya, sebagai lembaga eksekutif di situ. Artinya sebenarnya dia itu adalah perwakilan daripada representasi daripada rakyat, ya kan? Karena dia dari partai politik yang ditempatkan di pemerintahan, ya, yang dipilih oleh rakyat, seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat. Dia bukan dipilih oleh pengusaha, yang memilih dia rakyat. Apakah itu sudah berpihak? Belum, kan? Kalau tempat pengaduan itu sudah tidak ada lagi dan tidak dengarkan, berarti satu-satu tetap melakukan aksi perlawanan, enggak? Ya, karena kita serikat itu tidak ada di parlemen, ya, kita kan biasanya memakai parlemen jalanan tuh, ya kan? Tapi itu juga jalan terakhir yang dilakukan oleh serikat buruh, ya, sebagai parlemen jalanan kemudian di situ. Nah, kalau ingin negara aman, ya, buruh pekerja itu nyaman, harus ada jaminan daripada pemerintah di situ. Bagaimana sebagai representasi dari amanat undang-undang, seharusnya dia bisa menjalankan undang-undang tersebut dengan baik, ya, menciptakan kesejahteraan, ya, upah yang layak, pekerjaan yang layak, dan juga keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Nah, sampai sejauh ini apakah sudah ada, Mas, di perusahaan-perusahaan khusus di anggota tingkat komisariat di berbagai daerah, perusahaan itu sudah menerapkan peraturan Permenaker itu, Mas? Sudah. Saya akan sampaikan tadi, ya, sudah ada
perusahaan yang menerapkan, tetapi persentasenya masih sedikit. Hmm. Tapi kan kita bicara bahwa permen ini terbitkan baru kemarin, ya. Kemudian sekarang ini pada saat kita melakukan talk show ini, sekarang pada bulan Mei, ya. Artinya baru 1 bulan berjalan efektif, ya, gitu kan. Nah, tapi itu sudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang bermasalah. Ya. Saya bilang tadi perusahaan bermasalah itu relatifnya sedikit, gitu loh. Karena perusahaan yang baik itu banyak. Nah, tapi kan ini kita melihat bahwa ini berlaku 6 bulan. Iya. Terus bagaimana dengan 5 bulan ke depan ini? Apakah akan banyak perusahaan yang bergabung untuk mengadopsi permen itu? Alam-alam, ya kan? Kalau saya berharap mudah-mudahan tidak, kan begitu. Karena kita masih memberikan kepercayaan bahwa masih banyak ya pengusaha-pengusaha yang itu baik. Nah, seandainya nanti misalnya ada perusahaan A menerapkan Permenaker itu untuk memotong upah 25%, tapi perwakilan serikat buruh menolak itu, kan pasti mereka punya legalitas karena ini kan bisa melakukan PHK, Mas. Iya, kalau misalkan begini, Gartek sendiri sebenarnya tidak membabi buta, tapi kan ada semacam prosedur yang itu harus ditaati, yang harus disepakati. Ya, misalkan akan menerapkan fleksibilitas upah, ya kan? Kita harus melihat apakah betul, ya, apakah pengusaha bisa menunjukkan bukti bahwa terjadi penurunan order. Tadi kan katakan tidak kan, kalau kita lihat secara analisis global kan karena order itu kan ada, ya, jumlah order itu ada, ya, dari kontrak yang sudah dibuat antara brand, ya, dengan pihak pengusaha, itu kan ada, itu harus ditunjukkan. Misalkan kita bicara soal order saat ini dan order sebelumnya seperti apa, itu untuk kompilasi, ya kan, berapa jumlah brand yang ada di situ. Kalau di garment itu paling sedikit 3 brand yang ada di situ. Nah, misalkan brand-brand tersebut itu memberikan berapa banyak order di dalam kontrak kerja tadi itu harus ditunjukkan. Kalau misalkan ordernya sedikit, tentunya mengerti, ya, serikat itu mengerti bahwa ini terjadi persoalan di dalam order tersebut, ya. Kalau saya lihat berarti resesi ini hanya sebagai dibuat hanya sebagai teror global, teror bisnis saja, Mas. Kan saya sampaikan tadi, pertumbuhan industri yang di Jawa Tengah itu naik terus, ya. Bahkan Jawa Barat itu kalah pertumbuhan industrinya. Kalau sebelumnya Jawa Barat itu menempati urutan pertama di dalam grafik kenaikan pertumbuhan industri, ya, industri baru. Sekarang sudah kalah sama Jawa Tengah. Jawa Barat stagnan, ya. Tapi grafik Jawa Tengah itu naik terus. Ya. Nah, artinya apa sebenarnya? Banyak investasi baru. Ya, banyak industri baru dibuka, baik di Jawa Barat, baik juga di Jawa Tengah. Juga di daerah Yogyakarta, ya, kemudian Jawa Timur, ya, di luar daripada sektor TGSL di situ, itu mungkin banyak dibuka. Nah, sekarang kita bicara soal pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kan 5%, ini sekarang lebih, ya kan? Nah, artinya Indonesia itu dengan ekonomi salah satu ekonomi terbaik di dunia, ya kan, di dalam pertumbuhannya. Dia dengan ekonomi yang baik itu bisa menjamin investasi bahwa Indonesia itu nyaman, aman, ya, karena bisa menunjukkan pertumbuhan yang baik di situ. Nah, dengan adanya sebenarnya banyaknya industri baru, banyak investasi baru, kemudian timbul pertanyaan apakah resesi itu benar-benar ada, ya, benar-benar itu mencekam, ya, seperti Perpu diterbitkan karena keadaan resesi global, negara dalam keadaan darurat, ya, negara dalam keadaan berbahaya. Nah, siapa yang bisa menyampaikan itu, gitu kan? Nah,
ada Mas sebuah fenomena Mas, kalau saya lihat ini dari kacamata saya sebagai jurnalis. Pemerintah, pengusaha banyak mengeluh, wah resesi global, ini perusahaan harus tutup, tapi tiba-tiba relokasi ke Jawa Tengah salah satunya, tapi upah seperti Mas bilang tadi murah. Tapi sekarang hari ini terjadi sebuah fenomena dalam waktu dekat ini, ada band internasional Coldplay yang akan mau konser ke Indonesia, harga tiketnya pun mencapai 14 juta gitu. Dan itu sudah habis Mas. Yang beli itu juga mungkin dia pasti pengusaha dan anak pejabat. Ya kalau buruh pabrik ya mungkin mikir kali Mas 14 juta. Ini adil nggak Mas? Itu maksudnya fenomena ini. Mungkin pendapatnya sama. Memang beda pendapatan saja sama mereka yang bisa ikut nonton konser pertunjukan itu ya. Nah jadi jangan disamakan ya gitu. Nonton konser dan koplo aja. Ya. Jadi kalau kita menarik tadi yang sampaikan Mas Andre tadi, negara kita itu aman kan? Ya. Berarti kalau konser harga 14 juta berarti aman-aman aja dong ekonomi Indonesia kan gitu loh. Artinya welcome terhadap investasi. Begitu. Baik investasi yang berupa industri maupun investasi yang itu berupa musik, hiburan. Iya. Kita itu negara yang sebenarnya menjadi tujuan. Pada saat perang Rusia Ukraina, Indonesia salah satu tujuan utama destinasi mereka untuk melakukan liburan atau melakukan penyelamatan. Iya. Kan begitu. Indonesia negara yang baik sama semua negara ya. Sehingga praktis bahwa Indonesia paling aman lah di situ. Ya, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, yang terjaga, ya, cenderung juga naik. Kemudian juga semua sektor juga mengalami juga perbaikan di situ. Itulah yang saya sampaikan bahwa pemerintah sekarang jangan seperti pemerintah pada saat zaman Orde Baru. Kampanye upah murah. Kalian pemodal datang ke Indonesia, upahnya murah loh, gitu kan. Jadi ini gaya baru, ya kan? Bukan gaya Orde Baru, mirip gaya Orde Baru, tapi gaya baru, ya kan? Seperti itu. Dengan adanya apa? Kami sudah ada Omnibus Law, ya kan? Pada saat Omnibus Law ada persoalan, tenang saja kami terbitkan Perpu. Perpu kita hajar lagi, terbit undang-undang, ya, nomor 6 tahun 2003 tentang Cipta Kerja juga, yang isinya kurang lebih sama. Nah, jadi sebenarnya itulah pemerintah di dalam mengajak menarik investasi baru itu di Indonesia. Tapi yang dikorbankan adalah buruh yang itu memerlukan perhatian pemerintah di bidang tadi, perbaikan gizi, perbaikan sumber daya manusia, perbaikan juga masa depan mereka dan keluarganya di situ. Dan kalau ini terus-menerus terjadi, kualitas bangsa Indonesia itu dipersoalkan, dipertanyakan, ya kan? Ya kalau gizinya kurang baik bagaimana? Iya. Pasca demo terakhir itu kan yang dilakukan aliansi aliansi DSS itu kan adalah menolak menolak dan mencabut Perpu nomor 5 tahun 2003. Langkah-langkah selanjutnya apa Bu kalau boleh tahu? Sebenarnya Gartek banyak terlibat aliansi, ya, serikat buruh, serikat pekerja. Nah, dimanapun juga ada aliansi, di situ pasti Gartek terlibat atau dilibatkan di situ. Nah, ataupun juga menjadi inisiasi daripada aliansi. Kenapa? Karena memang posisi Gartek ini kan juga strategis ya, di dalam bagaimana menciptakan perubahan terhadap pergerakan buruh pekerja, ya, apalagi di tengah ketidakpastian kebijakan yang itu ada di negara kita. Nah, kita di situ harus selalu ada. Persoalan gagal itu nomor sekian, tapi soal perjuangan itu yang utama, ya. Begitulah gitu kan. Jadi kalau kita tidak ada perjuangan, pasti kita tidak tahu kapan ada hasilnya. Yang penting kita berjuang, kita melakukan tanggung jawab kita. Soal hasil kita serahkan kemudian.
poin-poin terakhir nih, Mas, ini saya sebenarnya bukan menggiring terhadap masalah opini politik ya, tapi sudah beberapa tahun ini ketika buruh kecewa dengan beberapa banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Menaker ini, itu kalau saya lihat di media sosial, di meme-meme atau juga inian atau juga sindiran ya, itu Menaker kita ini rasa pengusaha itu. Mas sebagai Ketua Umum Serikat Buruh di FFPSG Partai, apa sih penilaian itu? Untuk menjadi anggota legislatif harus juga mempunyai modal, Mas. Ya kan? Jadi kalau orang miskin, orang yang yang tidak punya, nggak bisa jadi kan. Orang akan duduk di partai politik, lembaga politik kalau dia punya modal. Kalau nggak punya modal ya susah juga. Di negara kita itu adalah modal. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ada pernyataan-pernyataan dari kawan-kawan dalam pergerakan aksi kemarin ya, Nyonya Diskon ya kan, kemudian Ibu Menteri Rasa Pengusaha, ya mungkin beliau pengusaha ya kan, yang kemudian ditempatkan menjadi Menteri Tenaga Kerja gitu. Jadi rasanya nano-nano, Mas. Jadi kalau rasa nano-nano itu ya begitu. Di dalam mengambil kebijakan-kebijakan pun juga itu rasanya nano-nano. Cuma pas dirasakan sama buruh itu rasanya itu ya asem. Ya, asem. Kalau buat mereka manis kan. Buat pengusaha itu manis, tapi buat kita buruh pekerja itu ya asem, pahit gitu kan. Walaupun serikat buruh memang sudah kecewa ya dengan Menaker, tapi buruh tetap ada inisiatif kan ke depannya melakukan sosial dialog dengan Menaker untuk mencari win-win solution, walaupun selama ini belum ada titik temu yang bagus. Ya, itu kan bagian daripada sebuah perjuangan ya. Gitu. Jadi kita itu sudah biasa disakiti, biasa ditolak, biasa tidak didengar. Itu sudah biasa bagi serikat buruh kan. Nggak apa-apa gitu kan gitu. Tapi perjuangan harus tetap kita lakukan, tetap kita lanjutkan. Ya, persoalan hasil itu ya kita serahkan. Kita serahkan kepada Allah, kita serahkan kepada Tuhan. Bagaimana bisa memberikan yang terbaik. Ya, terkait dengan perjuangan-perjuangan kita. Kalau bukan kita yang berjuang, siapa lagi? Tidak akan ada yang memperjuangkan nasib buruh pekerja itu kalau bukan kita sendiri yang memperjuangkannya. Oleh karena itu sebenarnya pesannya kepada buruh dan pekerja seluruh Indonesia adalah ya kita harus bersatu ya bersama untuk berani ya membangun perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Ya. Itu yang harus tetap kita lakukan, harus tetap kita kedepankan kebersamaan, persatuan ya untuk buruh yang lebih baik dan sejahtera. Poin terakhir, Mas, apa harapan Mas untuk menyelesaikan polemik Permenaker nomor 5 tahun 2003 ini? Ya, sebenarnya kalau kita mau begini, permen itu kan berlaku hanya 6 bulan, ya kan? Sedangkan proses hukum itu lebih daripada itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengurus-pengurus kita, anggota-anggota kita di tingkat bawah, ya di tingkat basis. Kenapa? Karena perusahaan pada saat akan menerapkan Permen 05, dia harus berbicara dulu dengan perwakilan buruh pekerja, ya harus berbicara dulu dengan serikat. Apakah serikat setuju atau tidak? Tadi kita harus bekali mereka dengan pemahaman, pengetahuan bahwa perusahaan harus bisa menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memang mengalami persoalan terkait dengan order, ya kemudian terkait dengan keterbatasan, ya persoalan mereka itu juga khususnya di order itu harus disampaikan kepada mereka. Kan tadi yang berorientasi ekspor, ya yang berdampak kepada order. Harus bisa menunjukkan. Jadi jangan hanya langsung bicara bahwa karena teman-teman karena ini kita sedang mengalami krisis, tidak sekarang mengalami penurunan order, terpaksa kita kurangin ordernya, terpaksa kita kurangin tenaga kerjanya, kemudian kita juga akan kurangi upahnya, ya, yang di PHK juga dikurangi pesangonnya. Apakah betul bahwa perusahaan kurang order harus dipertanyakan juga. Kemudian kita juga harus paham.
jangan-jangan ordernya dikasih kepada perusahaan yang lain yang dia dirikan. Tadi, jadi ini banyak praktek-praktek seperti itu, ya. Di perusahaan utama dia kekurangan order, tapi di perusahaan yang lain yang dia suplai itu penuh dengan order. Kenapa? Upahnya lebih murah. Gitu. Makanya banyak perusahaan yang di Jabodetabek ini banyak ekspansi ke Jawa dengan upah yang lebih murah, jauh lebih murah di situlah. Kalau brand kan tidak mau tahu. Yang penting order saya selesai tepat waktu dan kualitasnya pun juga tetap bisa dijamin. Kan begitu? Perusahaan kamu mau kirim ke mana, ke suplai kemana, yang penting order saya selesai. Gitu. Oke, baik Mas. Terima kasih banyak atas pernyataan-pernyataan dan opini-opini dan ide-ide gagasan yang Mas sampaikan kepada buruh yang akan menonton podcast ini. Dan saya berharap ide-ide Mas yang kritis ini bisa menjadi pencerahan untuk kawan-kawan buruh juga. Amin. Dengan slogan Gartex itu cerdas, berani, militan, maka kita teriakan hidup buruh. Terima kasih. Hidup buruh.